Sudah terdengar suaranya? Waalaikumsalam. Betul. Ah, jadi repot nih nggak ada suaranya ya. Suaranya kedengeran apa tapi kayak agak mendem gitu sih Pak. Oh gitu ya. Kalau sekarang gimana? Sudah terdengar belum? Udah Pak, sudah terdengar Pak. Sudah baik ya? Oke. Coba untuk ada pertemuan tentang eh, fluida statis. Yang intinya fluida statis ini kita mulai tentang bagaimana Galileo itu eh, mempelajari gerakan benda-benda di langit, terus kemudian letaknya jauh dari bumi, dipandang untuk mempelajari sebuah aliran. Kira-kira dari mulai dari situ, sehingga ada beberapa pendapat dari matematikawan yang berawal dari teoritis yang bertolak dari rumus mekanika. Jadi dari sinilah muncullah hidromekanik hidromekanika yang terkait dengan seiring dengan waktu, kemudian ada yang namanya dengan analisa aliran fluida yang terkait dengan eksperimen yang eh, hubungannya terkait dengan hidrolika, terus kemudian sifat-sifat yang empirik, apakah dari pendekatan dari pembuktian secara hidromekanik, teoritisnya seperti apa, terus kemudian
argumen-argumen yang dilakukan dari beberapa kegiatan. Jadi secara intinya adalah mekanika fluida ini merupakan aliran fluida yang sifatnya itu statis. Nah, sehingga dalam kajian yang akan kita coba pendalaman di sini adalah bagaimana tekanan itu berfungsi, kemudian hukum Pascal, kemudian eh, tekanan yang ada di satu titik. Sehingga yang disebut dengan tekanan ini adalah teoritisnya seperti ini, yang dimana ada gaya itu dengan F, kemudian P dan kali A. Nah, sehingga dalam proses eh, tekanan ini eh, secara besaran fisika ini merupakan eh, bisa diaplikasikan untuk turbin, kemudian eh, kopling fluida, hidrolik yang lainnya yang sifatnya itu ke mekanik, apakah nanti bisa dilakukan di dalam berkendaraan atau mesin ataupun dalam kegiatan industrialisasi ya akan nanti ke arah bagaimana sistem fluida ini bekerja dalam sistem rem dan seterusnya. Sehingga dalam sejarah perkembangannya ini eh, dari mulai Leonardo da Vinci itu dalam produk tulisannya itu cukup terkenal ya di mana on the flow water in the river structure ini merupakan hasil observasi yang dilakukan di daerah Milan, Florencia. Ini Milan ini daerah pegunungan ya di dekat ke arah perbatasan ke Jerman, masuk dalam eh, mendekati pegunungan Alpin. Nah, sehingga dalam kegiatan ini eh, tekanan-tekanan yang bekerja ini itu banyak sekali eh, lanjutannya itu dengan hukum Bernoulli, terus kemudian eh, apa namanya eh, tentang fluida bagaimana kapal laut ini tidak tenggelam. Jadi ini pun eh, terkait dengan tekanan-tekanan yang ada, kemudian eh, kemudian ada Isaac Newton, kemudian ada Pascalnya itu sendiri, dan ini merupakan para praktisi yang bekerja dan ini sampai menemukan bagaimana tekanan dan gaya di atas permukaan tersebut ini bisa dilakukan menjadi sebuah eh, teoritis ya. Nah, terus kemudian bagaimana hukum-hukum Pascal ini bisa bekerja, prinsip secara fluida ini bahwa tekanan yang bekerja itu bisa dijadikan sebagai eh, produk yang sistematikanya itu adalah eh, statis, di mana zat cair ini tidak diam, kemudian terjadi tegangan geser, dan tekanan-tekanan pada suhu tertentu itu bisa menyebabkan sebuah isotropis. Jadi ini bisa dilakukan dari eh, apa namanya kegiatan yang ada di sebuah aquifer dan tekanan yang diberikan oleh zat cair di mana zat cair ini adalah kita sebut adalah air ini dalam ruang tertutup kemudian bisa diteruskan ke dalam segala arah dan ini tekanan hidrostatik ini yang dijadikan sebagai satu eh, pola yang bisa dijadikan sebagai contohnya ini seperti digambar di sini dan ini bisa dikatakan eh, satu contohnya adalah di tulisan kanal-kanal yang berhubungan dengan tulisan Suez ataupun di Amerika itu di tulisannya apa saya lupa namanya itu. Nah ini polanya itu hampir sama dengan seperti ini. Dan kemudian dari hukum Pascal ini itu bisa dijadikan sebagai formulasi di mana tekanan hidrostatik ini merupakan
perbedaan tekanan pada dua titik dalam sekat yang mempunyai eh, perbedaan dari eh, volume dan beratnya. Dan dari rok tersebut itu massa jenisnya itu bisa dilihat, kemudian bisa dibuat semacam empiricalnya. Nah, selanjutnya dari sifat-sifat cair ini bahwa eh, berat jenis, kemudian di mana satuannya adalah berat per satuan volume, kemudian dari kerapatan atau densitasnya itu rho-nya itu bisa dilihat berdasarkan dari massa gas cair atau volume atau W, dan ini bisa dijadikan sebagai eh, volume yang kita anggap cenderung mempunyai nilai sama dengan nol, misalnya seperti itu. Sehingga batas masing-masing perbandingan itu bisa kita hitung. Nah, kita ambil misalnya spesifik gravity itu dalam suatu zat cair itu adalah suatu perbandingan berat jenis terhadap airnya itu sendiri, di mana posisi dari airnya itu sendiri itu diasumsikan atau mendekati idealnya itu di 4 derajat Celcius. Dan kemudian dari sifat fisik zat cair ini kita bisa ketahui bagaimana kompleksibilitas, kemudian efisiensi muai termis, tegangan, dan eh, penguapan evaporasi itu bisa dihitung, sehingga kompresibilitasnya itu bisa kita lihat berdasarkan dari perubahan volume zat cair yang berakibat menjadi perubahan tekanan secara alami, kemudian perubahan volume relatif itu persatuan tekanan itu disebut dengan kompresibilitasnya. Nah, sehingga dalam modulus elastisitas volume atau blok dari modulus elasticity ini bisa kita eh, pertimbangkan atau kita hitung. Nah, ini kita bisa lihat di XYZ ini apabila kita berbicara di sebuah lapisan aquifer, ini bisa dengan asumsi bahwa X sama dengan Y sama dengan Z, artinya di sini ada posisi uh, isotrofis, sehingga tekanan yang akan dijadikan sebagai uh, acuannya itu semuanya mempunyai nilai yang sama. Ya, sehingga ada yang bisa dijadikan sebagai uh, sedang bisa dijadikan sebagai uh, persamaan dasar di mana uh, X sama dengan Y sama dengan Z ini itu bisa diturunkan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, di mana X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, ini eh, sehingga bisa melihat bagaimana tekanan dalam fluida ini eh, tidak terdapat tegangan geser dan berubah dari titik ke titik yang lainnya. Tekanan ini tidak bervariasi pada bidang horizontal. Nah, ini bisa dijadikan sebagai satu tekanan dalam satu titik ini, di mana tekanan hidrostatis ini merupakan berat jenis fluida dalam eh, di atas titik tersebut. Dan tekanan eksternal ini merupakan tekanan yang diberikan dari luar, misalnya dari atmosfer. Nah, dalam kondisi aquifer ini diasumsikan bahwa unconfined ini merupakan mempunyai tekanan satu. Nah, akan berbeda apabila mempunyai confined aquifer atau mempunyai aquifer yang tertekan, sehingga tekanan total dalam aquifer tersebut itu bisa dijadikan sebagai satu indikasi untuk melihat bagaimana viscositas kinetik, terus kemudian bagaimana eh, istilah-istilahnya itu akan muncul yang lainnya, misalnya ada disebut dengan Poise, terus kemudian ada eh, kilometer gaya, kilogram gaya, atau disebut dengan viscositas kinetik. Nah, ini hal tersebut ini akan berkaitan dengan bagaimana cairan ataupun nanti ada udara atau gas di sini akibat dari tekanan dan perubahannya. Meskipun itu nanti akan kecil, tapi
apabila terus ditekan ini akan menyebabkan sebuah massa fluida ataupun tekanan eksternal yang akan berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Ditambah dengan kedalaman dari titik eh, tertentu dalam hal ini semakin jauh ke arah dari permukaan itu akan semakin tinggi. Nah, dari persamaan tersebut, maka tegangan geser yang akan muncul akan menjadi viscositas yang timbul itu akan mengalir sebuah fluida yang akan mengalir dan inilah akan menjadi sebuah eh, kegiatan tekanan yang menjadi sebuah tekanan hidrostatik. Nah, dalam tekanan hidrostatik ini itu eh, merupakan dari gaya tarik, kemudian gaya geser, di mana gaya geser tersebut itu merupakan tekanan hidrostatik yang mempunyai massa fluida yang besar ke segala arah. Jadi tekanan dalam fluida ini tidak terpengaruh oleh kemiringan ataupun dari bidang yang ditinjau. Sehingga ini bisa kita buktikan berdasarkan dari right angle tetrahedron misalnya. Nah, dalam tiga rusuk ini ada DX, DY, DZ ini, maka yang akan dijadikan sebagai sumbu koordinatnya ini kira-kira seperti ini, dan ini adalah hasil simulasinya ataupun ini ada teori seperti ini, sehingga daya berat yang merupakan komponen dari X, Y, Z ini mempunyai tekanan-tekanan tertentu, misalnya dari Rho X, Rho Y, dan Rho Z-nya. Ini merupakan eh, tekanan hidrostatis yang pada bidang miring luas tertentu atau DS-nya itu mempunyai tekanan yang mempunyai relatif nilai yang sama sehingga eh, arah dan tegak ataupun lurusnya ini masing-masing mempunyai bidang yang sama dalam eh, apa namanya gaya-gaya yang akan dijadikan sebagai gaya-gaya tekanan pada tubuh X-nya itu. Nah, dari masa ini anggap tidak ada sebuah proyeksi dari prisma, di mana eh, di mana dari hasil tersebut ini merupakan bagian dari proyeksi dari bidang lurus, bidang miring, kemudian terhadap besaran di mana DF-nya itu sendiri itu bisa diturunkan menjadi demikian adanya. Jadi ada apa namanya PS sama dengan PS dikali 1/Z, BZ, kemudian dikurang hingga ditambah menjadi ada cost dan seterusnya. Sehingga ini adalah surface dari body force di mana kegiatan ini pada kondisi apa namanya unconfined. Nah, sehingga apabila ada tekanan di suatu titik, itu akan dijadikan sebuah compression stress di mana ada gaya yang bekerja pada posisi bergerak dan ini apabila kita akan menganggap bahwa tegakan geser itu sama dengan nol, maka kedua sifat tekanan hidrostatik ini akan dibuktikan kebenarannya terhadap fluida yang tidak bergerak dan ini menyebabkan akan timbulnya tegangan geser yang muncul dan itu bisa dibuktikan seperti itu. Dan kemudian ini satu contohnya di mana sebuah titik yang berada di 10 meter di dalam air itu akan terjadi sebuah tekanan dan ini perhitungan seperti ini, maka tekanan atmosfer di permukaan itu akan menjadi lebih tinggi dan ini berdasarkan dari
rumusan tersebut itu tidak ada gravitasi, kemudian ada perbedaan kedalaman dan seterusnya, maka tekanan di atmosfer pada kedalaman tertentu atau di sini 10 meter ini akan terjadi perubahan tekanan. Dan dari tekanan hidrostatik ini itu bisa kita rumuskan menjadi beberapa pendekatan. Jadi misalnya kalau sekiranya nanti ada tekanan hidrostatik, jelas ini akan menjadi sebuah apa namanya tekanan hidrostatik yang pada dasarnya itu bisa dihitung berdasarkan dari persamaan-persamaan tersebut. Dan ini bisa coba kita turunkan berdasarkan dari mention itu dengan persamaan 2,3 ataupun 2,4 juga incompressible atau compressible dengan kondisi atmosfer standar ini bisa kita pertimbangkan untuk perhitungan-perhitungan yang ada di alam. Tapi kemudian ini untuk tekanan fluida posisi diam ini menunjukkan bahwa dari titik koordinat yang ada di sini, katakanlah ini di sini, kemudian ini ada pergerakan dan ini tekanan bukanlah fungsi dari X atau Y, sehingga keadaan tersebut itu bisa dijadikan sebagai gaya akibat dari tekanan keliling yang mempunyai posisi berarah normal terhadap bidang. Dan ini persamaan hidrostatik ini itu bisa dikaitkan dengan luasan yang akan kita tinjau. Dan zat cair yang punya sifat ini itu bisa memindahkan tekanan ke segala arah sehingga besarannya akan dijadikan sebagai pertimbangannya. Ini kita bisa menggunakan hukum Pascal seperti itu. Nah, selanjutnya dari kegiatan ini itu bisa kita lihat berdasarkan dari mengapa dalam aquifer confine itu yang disebut dengan piezometric levelnya itu selalu tidak pernah ada yang sama. Dan ini kita bisa lihat atau kita buktikan berdasarkan dari tekanan yang dihadapi oleh sebuah aquifer ini itu berbeda-beda. Dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah apa namanya sebuah pengamatan di mana piezometer head ini itu mempunyai nilai integral atau persamaan diferensial yang dari keseimbangan fluida ini mempunyai persamaan yang akan berbeda, sehingga dari tekanan absolut dari zat cair ini ke tempat katakanlah pengamatan sumur itu karena ada perbedaan atmosfer atau pada kondisi udara lingkungannya itu berbeda antara permukaan dengan aquifer yang ada di bawahnya. Dan ini bisa terjadi seperti ini apabila kita bekerja dalam sebuah kasus hidrogeologi. Jadi kondisi aliran air tanah yang ada di sungai bawah tanah khusus di daerah Kars. Dan ini pada dasarnya semua permukaan yang ada itu akan mempunyai nilai yang sama. Nah, sehingga apapun bentuknya ini akan berbeda. Nah, yang akan berbeda di sini adalah bagaimana spesifik void atau gamma ini bisa melihat bagaimana tekanan absolut dari zat cair, kemudian bagaimana dari raw atmosfernya itu mempunyai tekanan atmosfer dan mendekati dari udara lingkungannya. Nah, kondisinya ini akan sangat berbeda apabila kondisi dari katakanlah ini misalnya ini tertutup, kemudian ini tertutup, ini akan mempunyai faktor yang akan berbeda. Nah, contoh misalnya apabila ini tertutup, kemudian ini tertutup, nah, apa yang akan terjadi ini pasti akan posisi dari
masing-masing ini tuh akan berbeda apakah nanti ini akan ada ini tergantung pada tekanan yang akan didapatkannya. Nah ini bisa aja berbeda seperti ini. Nah hal-hal tersebut itu eh, bisa terjadi karena pressure set yang ada di setiap titik itu akan berbeda sehingga ini bisa kita bikin semacam simulasi numeriknya di mana pendekatan dari eh, hal tersebut itu bisa dijadikan sebagai eh, pembedanya. Oke. Nah, sehingga saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan fluida yang eh, tidak mampu mampat? Nah, jadi fluida yang tidak mampu mampat yang diam ini tadi ya, saya sempat singgung juga bahwa tekanan itu tidak akan berpengaruh dari bentuk dan ukurannya. Nah, sehingga eh, ini pun bisa dijadikan sebagai satu eh, teoritis dalam eh, pembuatan skema di industri otomotif ya, khususnya di tempatnya piston. Jadi eh, tekanan, kemudian dari volume dan lain-lainnya itu bisa dijadikan sebagai satu yang besar untuk menjalankan sebuah mesin kan seperti itu. Jadi mekanika fluida ini kalau kita baca di belakang itu tidak hanya ilmu yang dipelajari oleh geologi saja, tapi di tempat sipil, kemudian dari tempatnya mesin ataupun di pertanian pun ini kita dapatkan mekanika fluida yang sifatnya adalah fluida statis. Nah selanjutnya di sini ada eh, pendekatan-pendekatan yang lainnya itu eh, nanti silakan dipelajari lagi ya, tapi apabila nanti bahannya ini akan dimanfaatkan nanti silakan hubungi Kang Gus. Nah selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam manometer. Saya siapkan yang lainnya untuk yang seperti ini. Misalkan dari pendekatan-pendekatan bagaimana menghitung apabila longsoran ini disebabkan oleh fluida ataupun dari katakanlah dari kejenuhan air, maka ya, maka fluida tersebut itu
akan terlihat bagaimana cara melengkungnya, terus kemudian eh, hal-hal yang lainnya. Nah, ini pengukuran tekanan ini seperti ini, jadi ini bisa dilihat untuk eh, kebutuhan sistematika untuk mengukur tekanan eh, tekanan darah ataupun tekanan udara dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan tersebut ini bisa kita lihat juga dia peruntukannya itu tidak hanya dari sisi perubahan fluida dari berbagai fluida zat air yang ada, itu bisa juga kita menggunakan air apa itu bisa untuk melihat tekanan darah ataupun yang lainnya. Dan di sisi yang lain pun ini kita bisa manfaatkan untuk menghitung bagaimana eh, permukaan yang melengkung atau daya apung dalam flotasi itu untuk melihat bidang gelincirnya. Dan ini pendekatan-pendekatan bidang gelincir berdasarkan dari bidang melengkung dari pendekatan seperti ini memang jarang dilakukan oleh teman-teman dari geotek ataupun yang lainnya, sehingga model ini itu sebenarnya bisa digunakan untuk pendekatan manual, sehingga bagaimana kita melihat tekanan air yang ada, itu nanti sebagai K atau lateralnya, itu bisa digabungkan menjadi bagaimana perubahan atau karakteristik air yang ada di sebuah lapisan miring seperti itu. Nah, misalnya ini ada eh, tekanan dari permukaan air yang bebas, itu di mana ada PO-nya, terus kemudian di sini ada proyeksi luasan yang lainnya. Nah, apabila dari jenis manometer ini kita asumsikan menjadi sebuah batuan, apakah hal tersebut ini akan seperti ini atau tidak? Nah, ini bisa saja berubah. Sistematika dari pressure ini tergantung kepada apa? Tergantung kepada nilai permeabilitas yang ada. Sehingga perbandingan luas, kemudian posisi diameter server atau tabung penduduknya, ini akan terkait dengan kondisi di mana koefisien lateral F-nya itu ada nilai berapa, kemudian kemiringan vertikal dalam sebuah eh, lereng, katakanlah kalau itu seperti apa, sehingga eh, kegiatan ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur keakuratan dalam sebuah persamaan, meskipun dalam kondisinya itu bisa kita lihat berdasarkan dari nilai-nilai apakah nanti dari permeabilitasnya atau dari jenis batuannya, ditambah lagi dengan beban eh, dari airnya itu seperti apa, sehingga kondisi dalam mekanika fluida ini kita tidak terbatas pada kondisi sebuah agregat, tapi kita bisa bicara dalam berbagai bidang yang lainnya. Ini dalam hal ini eh, kita bisa berbicara tentang nilai permeabilitas ataupun bidang diriku yang akan terjadi dalam sebuah lereng yang mempunyai prediksi untuk terjadinya longsor seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana nilai dari manometer tersebut ini bisa dijadikan sebagai alat ukur atau sebagai mitigasi bencana dalam pengukuran sebuah pertimbangan untuk melihat sebuah eh, lereng tersebut ini mempunyai potensi longsor atau tidak. Dan ini bisa dijadikan sebagai parameter pentingnya adalah kejenuhan airnya. Seperti itu. Dan ini fisika-fisikanya, sehingga ini adalah inti dari teori kejah ini, itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai sebuah teoritis untuk dijadikan sebagai model bagaimana lereng itu bisa terjadi longsoran. Katakan dari studi kasus yang ada. Misalnya kita bisa melihat berapa tekanan air yang ada di permukaan bebas ataupun nanti proyeksi luasan terhadap yang datar ini, posisi MA dari sebelah mana, dan yang lainnya di sini ada berat jenis sebuah lapisan batuan yang mempunyai air misalnya. Jadi itu bisa kita lihat sebagai satu pertimbangan untuk melihat mitigasi bencana yang akan terjadi di sebuah area.
Nah, biasanya seperti itu cerita kasusnya. Kemudian banyak hal sebenarnya untuk yang bisa dijadikan sebagai eh, based on manometer dari fluida-fluida air yang ada di sini. Oke, dari sini ada yang mau dikomentari? Jadi nanti kalau misalnya tidak ada eh, komentar, ini nanti silakan diminta ke Kang Godi ya. Terus saya beri waktu apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, kalau misalnya tidak ada, perkuliahan saya tutup. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya terlambat juga ya mengucapkan dari awal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.